Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eki Kurniawan yang akan membacakan jawaban UAS mata kuliah administrasi pendidikan. Baik, pengertian administrasi pendidikan menurut para ahli tentu saja ada banyak dan beragam. Yang pertama, seperti menurut Dr. Handes Muhammad Ngalim Purwanto yang mengartikan bahwa administrasi pendidikan adalah proses menggabungkan atau mengintegrasi tujuan pendidikan secara personal, spiritual hingga material. Adapun prinsip-prinsipnya, yang pertama prinsip efisien, 2 prinsip pengelolaan, 3 prinsip pengutamaan tugas dan pengelolaan, nomor 4 prinsip kepemimpinan yang efektif, yang kelima adalah prinsip kerjasama. Soal pertama yaitu jawaban soal kedua, 12 komponen orientasi sistem dan orientasi person, yaitu yang pertama yaitu mengutamakan produksi yang melakukan desakan untuk hasil yang produktif. Kedua, pemberitahuan struktur secara jelas, menetapkan perannya sendiri dan mengajak para pengikut mengetahui apa yang diharapkan. Yang ketiga adalah perwakilan, membicarakan dan bertindak sebagai wakil kelompok. Yang keempat, asumsi peranan secara aktif. Yang kelima, persuasi menggunakan keyakinan dan bukti secara efektif. Yang keenam, orientasi ke atas, memelihara hubungan yang tamah dengan yang lebih tinggi. Yang tujuh, toleransi, kebebasan mengizinkan anggota-anggotanya staf mengambil inisiatif. Yang kedelapan adalah toleransi ketidaksesuaian. Yang kesembilan adalah konsiderasi atau perhatian, memperhatikan kesenangan, kesehatan, kedudukan, dan kontribusi pengikut. Yang 10 adalah tuntunan ketentraman, mendamaikan pertentangan. Yang 11 ketetapan perkiraan, memperlihatkan. Yang ke-12 integrasi, memelihara kekompakan organisasi dan penyelesaian pertentangan antar anggota. Soal yang ketiga yaitu karena adanya program, karena ada program dan kurikulum sekolah yang harus selalu berubah dan berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Soal keempat yaitu kepala sekolah sebagai administrasi dalam menjelaskan fungsinya sebagai administrator. Kepala sekolah harus mampu menguasai tugas-tugas dan melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Yang pertama, membuat perencanaan. Yang kedua adalah kepala sekolah bertugas menyusun struktur organisasi sekolah. Yang ketiga adalah kepala sekolah sebagai koordinator dalam organisasi sekolah. Yang keempat adalah kepala sekolah mengatur kepegawaian dalam organisasi sekolah. Yang keenam, jawaban yang keenam, yang pertama menurut saya BK itu hanya diberikan kepada peserta didik yang mempunyai perilaku yang nakal, yang bermasalah, mungkin yang seringkali perilakunya tidak baik. Yang kedua adalah karena bimbingan dan konseling berguna untuk membantu peserta didik secara individual. Yang ketiga adalah pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah melibatkan banyak orang. Yang soal terakhir yang nomor 7 yaitu
Pendidikan berbasis masyarakat ini memiliki kunci penting, yaitu masyarakat dilibatkan sebagai subjek atau pelaku, bukan objek yang hanya menerima sistem pendidikan saja. Masyarakat pun diajak untuk bertanggung jawab dari awal perencanaan hingga akhir pelaksanaan pendidikan di wilayah tersebut. Sekian pembacaan jawaban UAS mata kuliah Administrasi Pendidikan. Aku Afwan Kasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.